Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Ummu Ma'rifah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang dikembangkan umat Islam terhadap peradaban di Eropa dan Barat. Latar belakang peradaban Islam mempengaruhi peradaban Eropa dan Barat, yaitu yang pertama, sistem monopoli gereja pada wilayah Eropa dan Barat. Karena pada saat itu, kekuasaan gereja sangat tinggi. Kemudian, tidak bisa diingkari bahwa akibat dari keterbelakangan yang dialami oleh Barat menyebabkan mereka harus dan antusias untuk mengadakan kontrak dengan peradaban Islam yang dinilai maju pada waktu itu. Karena pada waktu itu, ilmuwan-ilmuwan Eropa dan Barat itu banyak yang dihukum mati. Salah satunya Galileo, yang menentang pendapat petinggi gereja bahwa menurut Galileo, bumi mengelilingi matahari. Tapi pendapat gereja yaitu matahari mengelilingi bumi. Jadi Galileo dianggap sebagai orang yang durhaka dan dihukum penggal di hadapan masyarakat yang lainnya. Kemudian, pengaruh ilmu pengetahuan Islam terhadap peradaban Eropa dan Barat. Yang pertama, ilmu pengetahuan merupakan sumbangan peradaban Arab yang paling penting bagi dunia modern. Orang Eropa yang pertama mendapatkan pendidikan Islam di Toledo yaitu Adelard Bath, yang kemudian menjadi ahli matematika dan filsafat Inggris yang masyhur. Pada tahun 1224, Frederick mendirikan Universitas Naples. Universitas ini membangunkan sebuah akademi untuk keperluan mempelajari pengetahuan Arab dan agama Islam untuk pengembangan di dunia Barat. Ini awal mulanya. Kemudian pada abad pertengahan ke-13 bahwa buku-buku filsafat Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah dipakai di berbagai sekolah tinggi di Eropa, terutama di Eropa Barat. Dan ke abad ke-14 dan ke-15 dan seterusnya, salinan buku-buku pengetahuan Muslim disalin ke dalam bahasa Eropa dan terus berjalan hingga kini. Lalu mengapa orang Islam malah sekarang kebalikannya ya, tidak seperti dulu ya. Dulu orang Islam menjadi inspirasi bagi orang Eropa dan Barat, tapi malah sekarang Eropa dan Barat yang menjadi inspirasi bagi orang Islam. Pengaruh terhadap ilmu pengetahuan alam. Ada zaman Renaissance mengalami kemajuan yang pesat terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan alam. Kemajuan ini dicapai sebagai hasil kerja keras dari ilmuwan Muslim yang telah berusaha memindahkan ilmu-ilmu tersebut ke daratan Eropa yang selanjutnya dikembangkan oleh para cendekiawan Kristen Eropa. Di antara ilmu-ilmu tersebut yaitu ada astronomi, kedokteran, arsitektur, dan lain sebagainya. Menurut Philip Kahiti mengemukakan bahwa penyusupan pertama dari bentuk-bentuk pikiran baru dari Eropa Barat, terutama itu di bidang filsafat dan ketabiban atau kedokteran ya. Maka perhatian orang-orang Eropa dalam ilmu pengetahuan dan filsafat membawa mereka dengan cepat ke suatu watak intelektual yang bebas dan hasilnya dapat dipetik sampai sekarang. Kemudian ada ilmu astronomi. Tercatat bahwa ulama Islam yang dianggap sebagai pelopor ilmu astronomi yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Sinan Jabar al-Batani pada abad ke-8 Masehi. Salah satu karyanya yaitu Al-Jissabi al-Ilmun Nujum. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang sebab-sebab dan perputaran matahari, bulan, dan bintang seluruhnya. Buku ini menjadi rujukan bagi ilmuwan Barat. Bahkan mereka telah menerjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dicetak ulang pada tahun 1645. Buku ini diabadikan di perpustakaan Vatikan. Kemudian ilmu kedokteran. Munculnya dokter-dokter Islam dipelopori dari ayat-ayat Al-Quran tentang kesehatan dan proses penciptaan manusia. Para ilmuwan Islam beranggapan bahwa dimensi manusia dan bentuk fisik susunan begitu penting dibicarakan,
sebab manusia tidak bisa diubah dengan berbagai dimensi materinya. Ibnu Sina di barat dikenal dengan nama Avicenna, seorang ahli kedokteran, farmasi, dan ahli musik. Kemudian ada Ibnu Rushd. Di Eropa dikenal dengan Averroes, seorang perintis ilmu kedokteran umum mengenai ilmu jaringan tubuh atau histologi. Menurut Philip, menyatakan bahwa kekagumannya terhadap cendekiawan Islam seperti Ibnu Rushd, ia menyatakan bahwa Ibnu Rushd seorang ahli astronomi, kedokteran, dan filsafat yang sangat berpengaruh bagi dunia Barat. Demikian antara lain pengaruh ilmu kedokteran terhadap dunia Barat yang jauh sebelum ilmu ini berkembang di Barat telah didirikan kurang lebih dari 60 rumah sakit di kota Baghdad pada kerajaan Islam. Orang-orang Barat sendiri seperti Sir Wilhelm Osler mengakui bahwa umat Islam telah menyalakan lampu dan pelita-pelita Yunani serta persoalan kedokteran pada pertengahan abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Karena pada zaman dulu ada zaman Renaissance, zaman kebangkitan dari kegelapan orang Eropa, kebutaan tentang ilmunya orang Eropa dan Barat. Kemudian Lalavi Swarambo menyatakan bahwa sesungguhnya Inggris pada abad ke-7 sampai sesudah abad ke-10 sangat miskin di buminya. Terputus hubungan dengan lainnya, senantiasa diserang wabah dan penyakit karena pada zaman dahulu mereka belum menguasai ilmu-ilmu kedokteran. Kemudian Eropa penuh hutan belukar, selokan-selokan air, dan di kota mendatangkan bau tidak sedap yang kadang-kadang bisa membunuh dan menyebabkan penyakit. Kemudian Darboux menambahkan, akibat semua itu tersebarlah kebodohan di Eropa. Selanjutnya ada ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam. Sumbangan Islam yang terbesar hingga kini yaitu berupa ilmu hitung, berupa angka-angka yang hingga kini di Barat masih disebut angka-angka Arab, walaupun bentuknya telah dirubah. Di antara tokohnya yaitu Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, Abu al-Abbas Ahmad al-Farghani, dan lain sebagainya. Kemudian Khwarizmi telah mengarang buku algoritma atau algoritma ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang judulnya Liber Algorithm. Ia membina aljabar dan merumus-rumus ilmu ukur. Kemudian seorang ahli kimia terbesar yaitu Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan sebagai salah seorang tokoh terbesar di dalam sejarah kimia Arab. Pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu ilmu filsafat, yang kedua teologi, dan yang ketiga yaitu ilmu sosial. Yang pertama, ilmu filsafat. Filsafat peletak dasarnya yaitu Yunani. Tapi dalam perkembangannya Yunani mengalami kemandekan selama beberapa abad, yang mana ilmu filsafat dikembangkan oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, dan Ibnu Rushd. Makanya ada filsafat Islam ya seperti itu, karena dikembangkan oleh orang-orang Islam. Filsuf ini berusaha menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani yang kemudian dikembangkan secara mendalam dan meluas. Munculnya Renaissance atau masa kebangkitan di Barat tidak terlepas pengaruhnya dari para filsuf Islam, terutama pengaruh Ibnu Rushd yang dikenal dibahas sebagai nama Averroes. Dan pada pertengahan abad ke-13, bukunya Ibnu Rushd dipelajari di sekolah tinggi di Eropa, terutama Eropa Barat, dan orang Barat orang Barat tadinya bodoh tidak dapat mendalami pemikiran Yunani tanpa melalui tokoh-tokoh Islam yang menerjemahkan buku-buku Yunani. Yang kedua yaitu teologi. Menurut Thomas Aquinas banyak terpengaruh dari pemikiran-pemikiran keagamaan filsuf Islam. Bahkan informasi agama Kristen Katolik di Eropa pada hakikatnya mendapat percikan pemikiran keagamaan dari filsafat Islam. Anwar Jundi menyatakan bahwa pemikiran Islam mempunyai pengaruh yang amat dalam pada dua kali kebangkitan di Eropa.
yakni gerakan rekonstruksi keagamaan pada abad ke-16 Masehi di bawah pimpinan Martin Luther dan John Calvin. Sementara itu, pemikiran Ibnu Rushd telah menciptakan suatu sekolah dalam jantung Eropa, sehingga apa yang dilontarkan oleh Calvin harus secara jujur diakui sebagai ide-ide yang bersumber dari pemikiran Islam. Demikian pula, pendapat Ibnu Rushd tentang masalah qada dan qadar sangat berpengaruh bagi pemikir-pemikir dan pemimpin gereja Katolik pada abad ke-13 di Eropa, yang mana pemikiran ini menghasilkan pemikiran kausalitas dalam konteks kebebasan memilih bagi manusia. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada ilmu sosial. Bermunculan tokoh-tokoh pemikir Islam antara lain Yaqut Ibnu Abdullah Al-Hamawi, pengarang Mu'jam Al-Buldan atau Kamus Ilmu Bumi. Kemudian ada Abu Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Hawati Al-Tanji Ibnu Batuta, ahli ilmu bumi yang banyak melakukan penelitian. Kemudian ada ahli dalam bidang sejarah, Ibnu Ishaq. Pengaruh kebudayaan Islam terhadap Eropa dan Barat. Yang pertama ada bidang musik dan kesenian, yang kedua bahasa dan sastra, dan yang ketiga yaitu bangunan. Yang pertama, dalam bidang musik dan seni suara Spanyol, Islam mencapai kecemerlangan dengan tokoh-tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki sebagai Ziryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Ziryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun perempuan, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Kemudian ada bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, pengarang Al-Fiyah, Ibnu Harub, Ibnu Al-Hajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bangunan. Pengaturan hidrolik dibangun dengan memperkenalkan roda air asal Persia yang dinamakan Na'urah atau Spanyol Noria. Itu untuk irigasi. Kemudian ada pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, taman-taman. Di antara pembangunan yang megah yaitu Masjid Cordova yang dibangun pada masa Al-Rahman Al-Zahili, kota Al-Zahra. Kota termegah yang dibangun oleh Al-Rahman III dan kota Granada yang cantik dan megah dengan istana Al-Hamra yang terkenal di dunia. Kemudian ada Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, berisi para penerjemah yang terdiri dari orang Yahudi, Kristen, dan para penyembah lainnya. Kemudian ada pengaruh peradaban Islam terhadap peradaban di Eropa Barat. Pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan Barat terlihat saat Renaissance yang dapat melahirkan kebangkitan Eropa, seperti diakui oleh Robert Brevard dalam bukunya The Making of Humanity, menyatakan bahwa tidak ada kemajuan Eropa melainkan ia berhutang budi kepada Islam dan beradaban Islam dan diarahkannya sebagai hal yang positif. Kemudian, menurut Montgomery Watt menyebutkan bahwa pengaruh kebudayaan Islam atas Barat ada 3 hal. Yang pertama, sumbangan orang Arab ke Barat tidak diragukan lagi, terutama dalam hal-hal yang menyokong perbaikan tingkat kehidupan, memperkokoh basis materialnya. Kemudian, sebagian besar orang Eropa kurang menyadari pengaruh orang Arab dan karakter Islam yang mereka ambil. Kemudian lagi ada kesastraan. Orang-orang Arab yang menyertainya telah merangsang tumbuhnya imajinasi Eropa dan kejeniusan orang-orang Romawi. Seperti itu ya. Demikian tadi presentasi dari saya. Bila ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin diluruskan, silakan nanti disampaikan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.